Pagi, Shalom. Ibu Ina LA County kah? Ibu Ida another country. LA County kah? Halo, selamat berdiskusi kembali. Sorry. Apa? Saya kenapa? Ibu Ina tinggal di LA County. LA County itu apa? Country. LA. Oh, LA Country. No. Bukan country. Lenteng Agung. Saya tidak tahu itu apa. Masih tahu. Oke. Ini Pak Bambang, itu saya udah kirim ke WA itu yang mengenai 2 minggu lalu yang terjadi itu di Afghanistan. Anak umur 9 tahun menjual anaknya kepada laki-laki 55 tahun untuk dikawini. Itu ada di CNN, itu baru terjadi 2 minggu lalu. Itu namanya Parwana Malik. Anak itu tidak mau dikawini. Anak umur 9 tahun itu terjadi sudah 2 minggu lalu, kemarin terjadi di Afghanistan. Itu dijual oleh orang tuanya sendiri. Aduh Yesus. Nah itu ada kayak model begitu. Terus bagaimana dengan hukum negara di situ, Bapak? Iya, hukumnya kan hukum syariat, Ibu. Itu Oke. Ya, itu hukum perkawinan di negara Afghanistan gimana, Pak? Anak itu bercita-cita ingin menjadi guru, ingin sekolah, ingin apa, tapi dijual oleh orang tuanya. Aduh Yesus. Pada laki-laki umur 55 tahun sampai diseret-seret itu anak itu. Itu ada di CNN. Ada di CNN. Gimana ya? Ada di CNN. Bapak cari aja itu Parwana Malik, kalau bisa itu Parwana Malik namanya. Anak perempuan itu dikutip, itu semuanya dikutip dari awal sampai akhir. Anak itu menangis, anak kecil itu menangis, 9 tahun menangis, tidak mau dikawinin, tidak mau dinikahi. Tapi dipaksa oleh orang tuanya juga, karena alasan tidak punya biaya untuk kasih makan. Kenapa nggak jadi anak saya aja? Itu ada Pak Mikir, itu di CNN itu 2 minggu lalu baru terjadi ini itu kisah nyata gitu, di wawancara dari awal sampai akhir. Keturunannya sampai diseret-seret pun, ini saya sedang nonton ini. Iya, sampai diseret-seret ini terlihat itu. CNN witness 9 years old being sold for marriage. Keturunan 55 years old man. Yeah. Oh my God. Keturunan apa itu? Gimana pendapat Madia? Keturunan apa itu? Orang Islam itu apa, kawan? Orang Islam atau agama lain, kawan? Islam atau agama lain itu? Islam Madia. Di sana kan Amerika yang menjajah, kawan. Amerika paksa itu, Amerika orang di sana jajah. Amerika yang menjajah di Afghanistan, kawan. Di masa Amerika itu. Madia, wake up.
Madea, kenapa semua yang tidak baik semua itu di negara lain? Kenapa kamu tidak mau mengakui sesuatu yang sebentar yang Bu Ina. Sebentar Bu Udah, Ina. itu yang menjajah Amerika 20 tahun, dihancurin Amerika, jahat tuh Amerika kawan. Afghanistan. Tunggu, saya juga belum nonton ini. Selama 20 tahun, dipastikan dulu kawan. Soalnya jajahan Amerika itu Afghanistan. Dihancurin Amerika selama itu. 20 tahun ini tidak penjajah memang. Selama 20 tahun tidak pernah terjadi hal seperti ini. Selama 20 tahun Amerika ada di Afghanistan, tidak pernah terjadi. Tapi Amerika setelah Afghanistan keluar, sebentar. Setelah Afghanistan keluar, setelah Amerika keluar, Pak, setelah Amerika keluar dan Taliban masuk, itu baru bisa terjadi. Memang Amerika kacau, memang Amerika itu jahat. Kacauan dia menjajah negara orang. Amerika dan United Kingdom yang menyuntik dana untuk Afghanistan. Pak Bom, tolong Amerika itu pura-pura baik, Pak. Pura-pura baik dia itu jahat padahal itu menjajah itu, Pak. Pak Madia, Amerika tidak pura-pura baik. Amerika itu menyumbangkan itu uang rakyat, Pak Madia, yang masuk ke Afghanistan. Itu uang rakyat, bank Afghanistan ditutup loh. Rekeningnya ditutup, nggak mau dicairkan uangnya di. No, enggak, itu uang rakyat, itu pajaknya uang Amerika yang masuk ke Afghanistan. Di sini pun juga banyak yang protes karena apa? Uangnya dari orang Amerika sendiri yang masuk ke Afghanistan. Mereka menyumbang lewat pajak ke Afghanistan. Iya. Anda harus mengerti itu. Makanya Amerika itu bukan itu jahat menjajah, sih, Pak Madia. Menyengsarakan rakyat. Makanya kalau sampai menjajah, Pak Madia, kalau menjajah, kalau menjajah itu mengambil semua, Pak Madia. Itu beda. Amerika itu membantu. Itu membantu Afghanistan selama 20 tahun untuk Afghanistan menjadi negara yang berdaulat. Sampai ada presiden, sampai ada semuanya. Tapi setelah 20 tahun, apa yang terjadi? Oh gitu. Tidak pernah ada dari Afghanistan mau berubah. Karena itu jadi kalau ada Belanda nanti berbuat baik menjajah kembali Indonesia itu begitu. Karena itu Amerika dan United Kingdom itu keluar dari Afghanistan. Jadi Belanda itu baik berarti ya. Belanda datang menjajah Indonesia itu baik berarti ya. Masalah itu itu political interest. Oke. Enggak, saya tanya, berarti kalau nanti Belanda datang pura-pura membantu Indonesia, dia menjajah kembali itu baik berarti. Antar negara itu berbeda dengan penjajahan. Berbeda. Jadi Belanda itu enggak menjajah ya? 350 tahun itu enggak menjajah ya Belanda itu, kawan? Kalau misalkan ada, kalau itu pertamanya Belanda datang itu karena urusan dagang, bukan menjajah, Pak Madia. Jadi Belanda baik, kawan. Kenapa sekarang saya mau tanya, kenapa hukum di Indonesia sekarang masih menggunakan hukum dari Belanda? Kalau misalkan Indonesia tidak menggunakan hukum dari Belanda, sudah terjadi kayak gimana sekarang Indonesia ini? Oh iya, berarti ada baiknya Belanda ya. Artinya ada baiknya menjajah gitu lah. Political interest kawan-kawan itu beda Pak Madia dengan agama ya. Dengan kepercayaan itu beda. Jangan Pak Madia itu memframing bahwa semua itu kesalahan penjajah, kesalahan ini, kesalahan itu. Jangan lihat ke situ dulu. Lihat dengan political interest. Itu political interest dari masing-masing negara. Itu berbeda dengan kepercayaan. Gitu ya. Pak Madia juga harus tahu juga mengenai sejarah juga. Islam yang bawa siapa ke Indonesia, Pak Madia? Islam yang bawa itu Laksamana Cheng Ho. Tahu nggak? Bukan orang Arab. Siapa Laksamana Cheng Ho itu? Laksamana Cheng Ho dari Cina. Pak Madia harus tahu itu. Islam, kawan. Beragama Islam dia. Itu dari Cina. Dia beragama tapi bukan dari Arab. Itu juga menjajah. Apakah itu menjajah? Laksamana Cheng Ho itu apa menjajah? Kan tidak. Justru itu makanya perbedaan antara political interest sama agama itu harus dibedakan. Jangan bilang kalau orang nggak masuk langsung menjajah. Iya, betul. Ini 20 tahun Amerika itu memberikan kesempatan untuk Afghanistan berdaulat. Bisa mempunyai jadi nanti Amerika datang misalkan ke Indonesia menghancurkan negara Indonesia ini ngomongin Afghanistan tuh jangan ngomong misalkan Amerika ke sini. Seperti itu ya kawannya. Berarti nanti Amerika kemudian datang menjajah Indonesia, kemudian dia dirikan negara. Madia, lu mulutnya satu apa dua sih sebenarnya?
Kuping lu satu, mulut dua ya? Nah, tolong dijawab dulu, apa benar nanti seperti itu, apa bisa dibenarkan? Lu ngerti nggak yang dimaksud apa? Amerika tuh bukan menjajah Afghanistan. Amerika membuat Afghanistan berdaulat 20 tahun yang lalu. Iya, nanti kalau misalkan terjadi sekarang itu, mereka lepas, kenyataannya begini. Kemudian dia menjajah membuat Indonesia. Kuping lu dua apa satu sih? Negara boneka, apa bisa benar gitu? Apa benar? Aduh, capek deh. Makanya mulutnya jemblok. Sebentar. Amerika sudah berdaulat, kawan. Udah. Lu tuh kayak ebet pekasan batin lu. Udah. Kalau media bicara kaum muslim sejak berdiri, maklumi saja, media itu gak pernah sekolah, bicara bahasa Indonesia aja gak ngerti, apalagi masalah politik. Otaknya sampai di situ, dia kan dulu kalau lain, bukan sekolah SMA. Masalah inilah, maklumi aja lah. Kalau media berbicara dalam pemerintahan Amirul Mukmin Utsman bin Affan radhiyallahu, itu oke. Keadilan tetap ada. Agama muslim masih bagus. Mereka tidak mau bercerai-berai, mereka tidak mau digoyahkan kesatuannya karena asas pemerintahnya adalah syuro, yang artinya konsep kenegaraan yang adil. Memang benar dulu. Tapi setelah dalam kepemimpinan dari Utsman bin Affan itu mulai tragedi Sabi'in itu gimana? Harus kamu belajar itu media bagaimana berpolitik berkedok agama, itu harus kamu pelajari benar-benar, baru kamu bicara di depan seperti ini. Sebelum kamu mengetahui tentang sejarah pada saat Muhammad meninggalkan dunia ini dengan kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan sampai dengan Ali bin Abi Thalib, itu kamu harus belajar dulu supaya tahu bagaimana ceritanya. Jangan asal bicara kamu, ya. Di Indonesia pun masuk ke dalam kawan-kawan. Media di sini hanya menyampaikan perbedaan gitu loh, kawan. Perbedaannya gini, kalau kawan-kawan menganggap media ini kan ngomongin soal perempuan yang dijual orang tuanya di Afghanistan. Ya. Justru media hanya menjelaskan bahwa kalau lu menjelaskan bahwa itu gara-gara Amerika gitu. Boleh gitu loh. Ya itu gara-gara Amerika tuh anak dijual. Itu baik. Amerika itu baik, menjajah itu baik, ya nggak masalah itu kawan-kawan. Jadi menurut lu anak itu dijual orang tuanya gara-gara Amerika? Gitu. Ya, iyalah membuat miskin bukan Amerika sengsara itu. Wow, pinter banget Madia. Sengsara itu Amerika itu gara-gara dia menjajah negara Afghanistan jadi miskin, maka menjual anaknya itu sengsara itu Amerika itu pembuat masalah. Amerikanya udah keluar. Wih. Ya, Madia, Amerikanya udah keluar baru kejadian. Meninggalkan kesengsaraan kawan. Amerikanya udah keluar baru kejadian. Bukan biar aja kita dengar. Dia meninggalkan kesengsaraan penderitaan rakyat Afghanistan. Taliban itu berjuang habis-habisan ya, nyawa taruhannya sampai sekarang bisa merdeka itu alhamdulillah. Kesengsaraan itu karena itu pemberontak Taliban situ. Taliban itu sudah berjuang habis-habisan dia, mati-matian. Taliban sudah berjuang ngebom, WTC itu, benar kembar. Itu Taliban. Biarkan dia ngoceh sendiri. Jadi syukurin Taliban itu bisa memperjuangkan negaranya. Jangan diolok-olok, jangan dihujat, kasihan negara orang. Sudah sengsara rakyat gara-gara Amerika penjajah itu. Oh iya, Taliban yang nembak sini sono. Perempuan ditembak. Kawan-kawan mendukung penjajah ya itu hak kawan-kawan. Dia nggak bisa beda juga. Kita berbeda pandangan. Kalau menurut kawan-kawan penjajah itu baik. Oh ya berarti gitu ya. Sebentar. Berarti waktu Arab menjajah Yerusalem gimana tuh? Kita berbagi wawasan saja. Kalau menurut kawan-kawan penjajah itu baik, ya nggak masalah, ya kan? Nggak masalah. Media, saya tanya dulu media. Dulu waktu Perang Dunia Kedua, Indonesia merdeka karena apa? Indonesia itu dengan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga Indonesia merdeka, bukan karena siapa saja. Betul. Sebentar, jangan. Kau tunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kasih merdeka Indonesia. Buktinya apa? Ya, betul. Prosesnya gimana? Ya kan? Ya, buktinya dengan perjuangan para pahlawan sehingga mampu untuk membuat Indonesia itu. Diam dulu. Oke, para pahlawan. Dan negara yang mengakuin itu Muslim loh semua loh. Rata-rata yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka itu Muslim. Ini keistimewaannya negara Muslim. Jangan diolok-olok Palestina itu. Palestina yang mengakuin pertama kali. Kamu sekolah dulu dari pesantren atau sekolah di SMA sekolah biasa?
Ya, nggak usah tanya seperti itulah. Yang jelas Madia baca-baca juga. Kabar, saya sedikit. tanya dulu, kamu sekolah pesantren atau sekolah SMA? Pesantren. Oke, Memang minta maaf ya. nggak ada pelajaran, nggak ada pelajaran Ya detail udah, seperti itu. makanya Tapi, jadi orang jangan botol, jangan belajar ya, harus belajar baik-baik. Jangan kamu nggak tahu, kamu jawab. Makanya belajar sejarah. Madia menjelaskan bukti sejarah, Madia baca kawan. Belajar di mana? Makanya saya tanya, kamu belajar jadi sejarah. Ada namanya kita di sekolah, namanya pelajaran sejarah itu Undang-Undang Dasar tahun 45, ada sejarah itu bukunya tebal begini ya. Tebal begini ya. Madia baca yang berjasa Sebentar. Indonesia merdeka tanggal berapa? Tanggal 17. 17 bulan? apa? Sebentar. 17 berapa? Agustus. Tahun berapa? Tahun 1945. Oke, Indonesia rapat besar di lapangan IKADA tahun berapa? Rapat besar persiapan BPUPKI di lapangan itu, IKADA tahun berapa? Waduh, kalau itu nggak hapal Madia. Nggak hapal itu, nggak hafal. Makanya, nggak hafal. Di sekolah kau kan nggak tahu. Sekarang saya tanya, Hari Sumpah Pemuda tanggal berapa? 28 Oktober. 19 Hari berapa? Pendidikan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Pak. Mau tanya, Hari Pendidikan Nasional itu berapa? Madia tidak terlalu fokus ke urusan dunia, kawan. Itu Madia nggak terlalu fokus ya. Madia fokuskan ke urusan yang sekarang saya tanya sama kau, ya. Kenapa sampai Indonesia bisa merdeka tanggal 17 Agustus? Karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kau tunjukkan buktinya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya apa? Rahmatnya dengan terciptanya kondisi yang pada saat itu membuat Indonesia bisa tercipta deklarasi kemerdekaan, proklamator. Apa terjadinya? Coba bagaimana ceritanya? Kalau ada hal-hal lain yang berkaitan dengan hal yang mendukung terjadinya kemerdekaan itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada waktu itu? Siapa yang mendukung? Diam dulu. Bagaimana sampai terjadi? Bagaimana sampai terjadi Indonesia bisa merdeka? Indonesia bisa merdeka, bisa terjadi karena pada saat itu posisinya diuntungkan Indonesia dengan perjuangan Indonesia, dan pada saat itu juga ada terjadi peperangan di dunia sehingga Indonesia diuntungkan dalam posisi. Diuntungkan apanya? Apanya diuntungkan? Apa diuntungkan? Bicara jujur saja, bicara tipu-tipu. Kalau kau bicara tipu-tipu nanti orang tertawa kau. Diuntungkan dengan perjuangan Indonesia yang bisa mendeklarasikan kemerdekaan. Saya tahu nenek moyang saya, nenek saya juga berjuang, ya. Ya itu sudah berjuang. Oke. Sekarang saya tanya, diuntungkan itu apa? Diuntungkan apa? Diuntungkannya apa? Dengan diuntungkannya dengan bisa mendeklarasikan proklamator kemerdekaan. Tanggal 14 Agustus apa yang terjadi? Tanggal 16 Agustus apa yang terjadi? 14 dan 15. Apa yang terjadi? Persiapan kemerdekaan. Persiapan. 14 Agustus apa yang terjadi? Kalau tidak ada itu tidak bisa merdeka. Itu ada persiapan. Jadi jangan dikorelasikan ada bom lah, bla bla, itu tidak bisa seperti itu. Walaupun ada bom, kalau tidak ada terjadi suratan takdir, suratan dari Allah Sang Pencipta, nggak bisa, kawan. Jangan dikorelasikan. Alah, lo ngoceh aja. Lo ngoceh aja, lo bodoh lo. Mana Bu Uti? Kita kan sudah di wawasan saja. Masa nggak boleh? Indonesia dijajah berapa tahun? Indonesia dijajah Belanda dan Amerika itu sekitar 350 tahun yang dibonceng Amerika. Nggak, aku mau nanya kapan Amerika jajah Indonesia? Kapan itu tambahan Amerika? Aku mau nanya. Portugis jajah Indonesia berapa tahun? Portugis jajah Indonesia berapa tahun? Portugis. Ya intinya gini, saya tidak fokus ke sana, kawan. Soalnya tidak memperhatikan hal. Sudah, saya tanya dulu, yang terjadi tanggal 14 Agustus itu apa yang terjadi? Yang Madia baca itu ada persiapan untuk menjelang pembacaan proklamator itu, ikrar kemerdekaan itu ada persiapan BPUPKI. Madia, sudah. Nanti kau kasih tahu kau punya guru itu, ya. Karena bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, tapi itu bukan seperti itu. Walaupun itu terjadi, kalau Tuhan tidak menghendaki kemerdekaan tidak bakal terjadi. Itu Tuhan Elohim Abraham yang menghendaki, bukan Tuhan kamu. Orang yang ciptakan itu tuh orang Israel.
Itu masa Bukan orang onta yang kau diam. Amerika yang ngebom membunuh orang jutaan orang di Jepang itu apa bisa baik Bapak itu katakan? Tuhan pakai. Tuhan pakai. Berarti ajaran Kristen ngebom orang gitu ya, ngebom Tuhan pakai. Kalau Amerika tidak bom sampai sekarang kita masih dijajah. Iya, sama Jepang. Kerja begitu. Berarti jasa. Makanya belajar sejarah. Ya, Kau dengar. Jepang jutaan orang. Kalau Jerman, dengar. Kalau Jerman tidak kalah dengan sekutu, Jepang tidak kalah dengan sekutu, Italia tidak kalah dengan sekutu, dunia ini tidak aman. Itu tiga negara. Itu sudah kau stop. Kau bodoh di sejarah. Kau saja di sejarah bodoh, apalagi bicara firman. Jadi gini, jadi jangan karena sebab seperti itu. Bukan, memang kita Indonesia itu nenek moyang kita semua berjuang untuk kemerdekaan. Memang kita betul, itu yang benar. Kami tidak mendukung. Dengar, kau dengar. Kami tidak mendukung Amerika. Kami ini anak Indonesia, tapi sejarahnya harus kita tahu media. Kita bersyukur bahwa dengar media. Kau di pesantren kau nggak harus belajar sejarah. Kau dengar. Kami ini sekolah dari kecil sejarah ada sampai SMA. Tamat SMA, kami belajar buku-buku sejarah. Kau dengar, bukan kau yang pencipta sejarah, kau lebih pintar pada sejarah. Kau dengar ya, dengar Aditya ya. Kau dengar. Indonesia merdeka itu semua perjuangan Indonesia. Nenek kau berjuang, nenek saya juga berjuang. Semua di sini nenek kami berjuang. Cuma kau harus baca sejarah. Betul. Ya, paham ya? Media. Sejarah itu hanya sebagai syarat kemerdekaan. Semua ditentukan oleh Sang Pencipta, Pak Bom. Suratan takdir. Kelihatan. Ya, tidak ada jadi kita nggak bisa. Makanya di pembukaan, makanya di Undang-Undang Dasar. Oke, saya tanya kau. Saya tanya, Indonesia dijajah 350 tahun. Kenapa tidak kehendak Tuhan? Kenapa tidak kehendak Tuhan tahun 700 tidak tahun 800 kenapa sudah merdeka? Itulah suratan takdir ketetapan Tuhan Pak Bom. Pada saat 45 itu. Kenapa anak-anak begini ada dilahirkan di dunia? Ikut seperti itu ketetapan takdir. Kenapa anak anak yang begini lain di dunia? Di Israel. Kita sekolah baru begini memangnya. Kita memang kalau kita diskusi sama orang tersekolah baik-baik begini. Kenapa orang begini lahir di Indonesia? Sebentar Pak Bobo. Sebentar Pak Bobo. Sebentar. Santai. Aku nggak sekolah juga, aku nggak sekolah. Aku diskusi sama Madia. Amerika kalau merdeka gara-gara SWT bukan? Amerika kan negaranya mayoritas bukan Islam. Jadi itu sudah. Jadi gara-gara SWT bukan? Semua apapun di dunia ini pada hakikatnya semua perbuatan Tuhan bukan gara-gara aja. Semua perbuatan Tuhan di dunia ini apapun baik dan buruk ya dalam Islam seperti betul bro. Amerika enggak sebentar santailah kau. Kita ini bro, aku nanya doang nih. Amerika kan gara-gara SWT menang nih. Hore menang. Afghanistan kan ini kalah nih, dijajah sama Amerika. Ini guys, kakak aku cerita begitu. Terus tunggu dulu, sabar. Tahu gak di Arab Saudi semua itu ya, semua juga masih dikuasain sama Amerika loh. Tahu nggak ekonominya? Ngerti kan? Ya, sekarang masalahnya pertanyaannya begini bro. Pertanyaan begini. Yang diberkati siapa? Amerika apa Arab? Atau Afghanistan? Kalau dalam Islam memandang itu adalah suatu suratan takdir, ketetapan Tuhan di jalan perjalanan sesuatu itu ada fungsi dan masing anunya. Berarti nggak diberkati ya? Berarti nggak diberkati dong? Ya, malah yang diberkati Amerika. Aduh, Allah salah pilih nih. Ini salah pilih. Tetapi jadi ketetapan Tuhan. Surat takdir. Hidup ada dalam posisi ini timbal balik ya suratan takdir. Jadi hal ini nggak bisa dijadikan patokan. Hal Anda framing seperti itu nggak bisa. Jadi kapan? Tunggu sebentar. Mati. Aku nanya, kapan Afghanistan atau Taliban itu bisa menang dari kira-kira ke Amerika gitu, kira-kira gitu.
5 tahun, 10, 20, 30, apa 50? Menang, dia pasti menguasain sampai sekarang. Buktinya dia terusir itu karena dia merasa kalah sudah 20 tahun udah bisa kuasain itu Taliban. Iya. Oh, jadi sekarang yang ini Afghanistan gitu ya. Lu mau nggak pindah ke sono, bro? Itu karena dia nggak bisa kuasain, makanya dia lari minggat. Enggak, aku mau nanya. Sama di Vietnam kalah juga. Di Vietnam kalah juga perang. Iya, gua iyain kamu. Jadi kamu mau nggak pindah ke Afghanistan gitu? Apa hubungannya? Itu lagi diberkati loh. Dengan pindah, kawan. Itu lagi diberkati, katanya menang sama Amerika. Ntar kan kamu pindah ke sono jadi menang juga sama Amerika. Bila Imam Al-Mahdi ada hadir di sana yang dijanjikan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dia tidak. Aduh, Mas. Katanya Imam bro, Al-Mahdi itu bukan ke sono. Masjid itu tuh Kubah Putih ya. Bakal pasukan yang tidak terkalahkan di hari zaman itu Imam Al-Mahdi dan pasukannya itu nanti berkembang di sana. Berarti ya Taliban ya Taliban. Salah satu saja. Ya Taliban. Salah satu di orang nyebut. Ya. Salah satu. Tambah parah. Pasukan Imam Al-Mahdi nanti. Iya. Mikir. Seperti itu. Bentar lagi ada gabungan pasukan itu nanti yang tidak bisa dikalahkan. Itu buktinya Taliban tidak pernah terkalahkan. Rusia hancur, Uni Soviet pecah. Pasukan semua yang berkuasa di sana dihancurkan oleh China, tidak bisa dikalahkan itu, kawan. Tidak ada bisa dikalahkan. Ini fakta loh. Ini fakta. Diam aja. Ini fakta, nggak ada yang bantah. Siapa yang bisa bantah keistimewaan Taliban? Siapa yang bisa bantah? Udah diam dulu. Kamu mau tanya. Media, saya mau tanya ya. Sebentar, jangan dijawab. Saya mau tanya. Kalau memang kuasa besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa yang dunia ini pegang? Dunia Arab tidak punya nuklir. Kau jelaskan. Silakan. Ayo, kau jelaskan media. Kenapa dunia Arab tidak punya nuklir? Silakan kau jelaskan. Si Irak itu sudah punya, tapi diambil oleh Amerika, makanya dijajah negaranya. Irak itu sebenarnya sudah punya, dituduh dia sampai negaranya dijajah Amerika, tapi dibom, dijahatin, dibunuh. Diam. Amerika itu yang jahat. Kenapa sampai diam. Kenapa sampai mereka tidak punya nuklir? Ya? Punya, Pak. Irak itu punya, makanya Amerika sampai menjajah negara itu, menguasain, Pak. Amerika punya loh. Irak punya loh. Irak punya. Tidak punya nuklir. Kenapa? Kalau nggak punya kenapa dijajah? Kalau nggak punya kenapa Amerika jajah? Diam dulu. Mereka tidak punya nuklir karena Tuhan tidak izinkan. Andai kata mereka punya nuklir, dunia ini habis. Berarti Amerika tidak jahat dong menjajah Irak itu alasan saja senjata dunia nuklir itu. Kalau Amerika, kau dengar, Amerika kalau jahat, Rusia jahat. Kita ini negara kecil, tinggal ditekan saja media tombol, habis. Tapi terus kenapa dia jajah Irak itu kemarin? Saddam Hussein dengar, kau buta sejarah, kau buta teknologi. Pak Bambang dia tanya, itu alasan Amerika menjajah Irak itu apa alasannya? Kemarin menginvasi Irak itu sampai hancur negara orang itu. Kau saja sejarah, kau dengar ya. Saya tanya kau. Irak jajak Kuwait enggak? Enggak, yang saya tanya mengapa Amerika saya tanya, Amerika tidak campur tangan. Sekarang Amerika bela siapa? Enggak, pada saat dia menjajah menghancurkan dia marah kepada Irak karena apa? Dia menjajah siapa? Yang Madia baca itu alasannya karena dia punya senjata yang dengar. Lu tahu baca. Irak itu berarti bohong Amerika dong. Pura-pura doang. Iran berperang dengan Irak, Amerika biarkan saja. Itu betul. Tahun berapa itu? Coba. Ayo, tahun berapa? Yang Madia tanya gini, dengar. Media. Iran dan Irak perang tahun berapa sehingga ada perang? Aku tahu rudal apa mereka pakai, Irak pakai rudal apa? Antam Iran. Diam dulu. Ya, Madia nggak tahu sih masalah rudal itu kan.
Perang Tapi yang Teluk itu jelas, tahun berapa? Perang Teluk tahun berapa? Perang Teluk tahun berapa? ya era 90-an lah, era 90-an, Ya 90 80-an berapa? itu. 90 berapa? Ya tepatnya itu ya sebelum tahun baru milenial ini, era Oh, 90-an. sebelum Firaun masih nyabol. Firaun masih nyabol. Artinya gini, pada saat itu tahun 90-an itu terjadi perang. Tapi yang dia bingung ini 90 Amerika apa? ini kok bisa menuduh Irak itu senjata nuklir, tapi tiba-tiba dia media. menjajah orang gitu loh. Itu bahaya, Pak. media. Nanti Indonesia bisa Media. dijajah Amerika juga, dituduh, oh Amerika Indonesia punya senjata nuklir, dijajah juga. Ini jahat banget Amerika ini seperti itu, Pak. Ya. Tidak. Jahat banget. Iya, Nanti bisa menjajah Indonesia loh, Pak. cerewet. Caranya. Iya. Pak Bom saya ada lagu loh, Pak Bom. Pak Bom. Ya. Silakan. Iya, putar ke kiri, no nama dia putarlah ke kiri dan ke kiri manis. Nyemplung got. Sekarang kanan, no nama dia putarlah. Jangan menyanyi ke kanan. Nanti kopi teh. Media nggak ngerti kembali kepada Nyemplung got. agama aja karena Iya, terkadang Mariani sedih juga Amerika ini kenapa begitu menyengsarakan rakyat Afghanistan. Sebentar. Gara-garanya gitu. Media. Kacau Amerika ini. Sedih Marian. Irak ini kok jahat banget. Dengar. Amerika dengar. Amerika Serikat itu mereka adalah polisi dunia. Negara Kuwait itu dijajah oleh Irak, diambil tambangnya minyak. Karena Kuwait dengan Arab Saudi ini adalah sekutu dari Amerika Serikat, Raja Arab ini minta bantuan dan Raja Kuwait itu minta bantu kepada Amerika waktu itu George W. Bush, ya tahun 90-91. Nah makanya disitulah namanya bantuan Amerika Serikat. Pertama dia kirim namanya rudal Patriot. Nah tapi tidak mampu. Amerika melakukan serangan darat dan serangan udara, ya, karena Saddam Hussein itu mengancam membumi hanguskan negara Arab lain, contoh Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Yaman, Irak itu mereka membenci negara-negara Muslim. Kalau tidak ada Amerika dengan negara-negara sekutu, hancur tuh negara Arab di situ. Karena tahun 80-an itu terjadi namanya perang senjata kimia, namanya rudal Scud. Kalau tidak ada Amerika Serikat, negara Arab itu kacau balau, hancur-hancuran. Ya, Madia ya? Udah paham? Kamu tahu nggak namanya rudal? Pak. Artinya gini, udah, walaupun jangan jali Amerika gini. itu kan sok berkuasa, Pak. Kamu diam dulu. Saya tidak membela Amerika. Saya ini putra bangsa Indonesia. Iya, Bapak harus jangan dibela itu. Saya tidak bela Dul Abdul, saya tidak bela. Itu bukan saya warga Amerika. Saya tidak bela. Amerika baik, saya tidak bela Abdul. Yang minta tolong, Abdul. Amerika itu dia tidak mau bantu, tapi dia dibantu. Dia diminta tolong oleh Arab Saudi dengan Raja Kuwait. Karena mereka adalah salah satu anggota PBB. Makanya Amerika Serikat bantu. Dia dipanggil sama Raja Arab Saudi. Oh baca sejarah. Kuwait itu dijajah, negaranya dibangun. Dia sangka gara-gara itu senjata kimia menjajah Amerika itu Irak sampai dihancuri. Senjata kimia itu, senjata kimia itu Irak dan Iran berperan, makanya Iran itu banyak yang mati. Karena Iran. Tapi alasan Amerika kan karena senjata kimia nuklir itu, makanya itu dia lain lagi. Dengar, itu senjata kimia itu Iran. Kau dengar nuklir itu Iran. Dengar. Cuman berarti alasan tadi ya Amerika menjajah Irak itu. Dengar dulu Abdul. Kau di pesantren kau nggak sekolah belajar sejarah. Dengar ya. Amerika itu diminta karena PBB itu itu Kuwait itu dengan negara Arab Saudi itu kan ada namanya apa Bu? Namanya kalau negara Arab itu apa Pak? Nama apa? Pak Utabarat kalau apa? Okia itu apa ya negara Arab? Iya. Okia.
Oki itu kan minta bantuan kepada Amerika Serikat PBB. Jadi yang mana itu diperkasai oleh Amerika Serikat, yang dibonceng oleh Sekutu. Kamu baca sejarah ya. Amerika menghancurkan Irak itu gara-gara permintaan Oki ya. Orang Islam yang minta. Orang Islam yang negara-negara Islam itu. Belum tahu. Hanya kamu baca baik-baik. Media sangka Pak gara-gara dia senjata nuklir Irak itu. Bukan. Kalau ada senjata nuklir. Madia. Kalau Irak punya senjata nuklir udah diledakkan, hancur. Ini dia nggak punya. Ka'bahmu juga yang ada senjata nuklir. Berarti Madia Ya salah. itu negara Arab sama Kuwait itu nggak minta bantuan Allah aja tuh, kirim burung ababil tuh buat nembakin itu. Malah minta bantuan Amerika. Nanti di akhir zaman senjata teknologi. Bukan. Gua ngomongin yang sekarang. Gak lama lagi. Gua ngomongin sekarang. Waktu itu nggak minta bantuan Allah, kirimin burung ya. Dunia ini sudah tidak ada teknologi lagi berfungsi. Sebentar lagi itu sudah diinformasikan. Yang gua tanya itu kenapa Arab sama Kuwait minta bantuannya sama Amerika? Bukannya minta bantuan Allah, kirimin burung ababil pakai batu merah itu loh. Madia ini kan guru loh. Kawan-kawan minta bantuan belum tentu. Bukan Madia, tunggu sebentar. Madia, sebentar. Fakta sejarah Madia. Fakta sejarah. Halo Madia. Biarin aja. Madia, kamu itu guru loh. Kamu ngajarin anak murid kamu kayak begitu gimana caranya? Gua bingung. Ya, kalau Madia sih ngajarin di akhir zaman seperti ini, sebelum Dajjal dan Imam Al-Mahdi dan Nabi Isa atau Yesus itu datang, terjadi banyak huru-hara di dunia ini. Nanti yang menghancurkan itu pasukan Imam Al-Mahdi, yang salah satunya itu diposisikan Taliban itu mungkin salah satu. Nanti diinformasikan seperti itu. Nanti pada saat itu Dajjal datang, sebentar Madia. Itu nanti berkuasa Sebentar, Nah, dia tahu nggak uang itu untuk membiayain Taliban itu dari mana? Tahu nggak uangnya? Madia, kabur. Dia nggak tahu duitnya dari mana. Bilangin hasis gitu. Iya, dia nggak ngerti apa-apa. Nggak ngerti. Begini teman. Ini brainwash mereka tuh. Teman, sudah tahu kan, media itu satu, nggak ngerti bahasa Indonesia. Kedua, nggak ngerti sejarah. Yang ketiga, tidak mengerti pengetahuan sosial. Yang keempat, tidak mengerti hidup berpancasila. Yang kelima, tidak hidup keagamaan. Agamanya nggak tahu gimana orang. Nggak ngertinya. Dia udah kembali terpental gara-gara itu mungkin Pak, sinyalnya ditubruk meteor di luar angkasa itu, makanya terpental. Bukan. Burung ababil lewat kali. Burung lewat tabrak jadinya. Meteor itu mungkin gangguan, makanya satelitnya burung. Amerika itu sudah begitu bantu Afghanistan ribuan sekarang di Amerika, dan di Eropa 30.000 sekarang dibantu oleh Eropa untuk kasih rumah, kasih makan, kasih tempat tinggal. Jadi kamu jangan terlalu ngoceh dulu. Lihat kebaikan orang juga. Aduh. Itu derita Amerika, kawan. Itu derita dia. Begini Bu, derita Amerika berbuat ya harus bertanggung jawab lah. Begini Bu CJW, sejak kapan media Indonesia mau jujur? Itu saja. Sejak kapan? Ini kawan, itu derita Amerika. Sampai terjadi bukan. Dia yang berbuat, dia tanggung jawab lah. Dia yang berbuat, kawan. Nah, derita dia, kawan. Jadi nggak usah dimasalahin lah. Di Eropa, di Amerika. Sekarang Amerika bantu mereka kasih tempat tinggal. Eropa kasih 30 sekarang betul. Ini 2 tempat di Eropa, 2 tempat ini dikasih 30.000 lebih. Iya. Afghanistan tidak punya tempat tinggal di sana, di kampungnya. Media pikir itu antek-antek Amerika, kawan. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar.
Aku mau tanya, dia mau tinggal di Amerika. Sebentar, aku mau tanya. Sebentar, dia mau tinggal di Amerika nggak? Kau nggak kerja dapat 25 juta loh setahun, sebulan. Kenapa bangsanya sendiri tidak bantu itu Afghanistan? Kenapa lari ke Amerika dan kenapa lari ke Eropa? Itu antek-antek Amerika yang di zaman boneka, rejim boneka yang dibuat Amerika, yang ngungsi, yang takut dengan Taliban, kawan. Jangan lihat yang itu antek-anteknya, kawan. Antek-anteknya kawan, jangan di framing ya, itu antek-anteknya. Permisi. Media, Pak Bomo mau tanya. Media, Pak Bomo mau tanya. Antek-anteknya kan takut, Pak. Antek-anteknya takut pengkhianat kan itu negara. Media. Nah, kita udah bicara lain. Saya mau tanya media. Saya mau tanya. Itu kan bangsa-bangsa orang-orang Muslim kan banyak yang merantau dari negara Afrika, Afghanistan, dari negara-negara Libya, yang negara-negara yang perang saudara ya. Suriah. Muslim. Ya, Suriah. Yaman. Yaman. Kenapa mereka tidak lari ke Arab Saudi atau Kuwait? Oh, dia dua target, Pak. Dua target sebenarnya mereka lari ke sana. Yang pertama mereka ingin menyebarkan Islam. Itu target yang pertama. Itu kan nilainya besar kalau sampai negara yang Afrika itu. Begitu. Ada target lain, Pak. Bukan itu penjajahan nggak? Itu penjajahan nggak sama dia? Itu penjajahan nggak sama dia? Tadulu. Itu penjajahan nggak? Biarkan aja. Kita dengar orang idiot yang bicaranya dia. Oh begitu ya, ada bukti targetnya mereka. Begitu. Bukannya undang-undang PBB itu yang mengizinkan, otoritas suatu negara yang mengizinkan. Kalau negara Eropa tidak mau terima, berarti mereka tidak punya kasih. Karena Eropa itu, mereka itu punya kasih. Ajaran mereka itu mengasihi. Makanya mereka menerima. Andai kata mereka punya ajaran bukan ajaran kasih, 1000% pasti mereka tidak izinkan. Itu kan di Inggris jadi negara Islam kedua. Dengar dulu. Islam jadi populasi kedua loh di Inggris sekarang. Kenapa kalian tidak lari ke Korea? Kenapa kalian tidak lari ke Korea Utara? Coba kalian lari ke Korea Utara. Jangan salah loh, Korea Utara itu, Pak, itu sekarang Islam juga sangat kuat di sana, di Korea Utara. Sudah sangat besar. Iya. Islam itu besar juga di Korea Utara itu. Tapi Qurannya beda, bro. Qurannya beda. Jadi di Inggris itu jadi Islam kedua loh, terbanyak di Inggris sekarang. Lu tahu nggak kenapa Inggris jadi Islam kedua terusan? Sudah ribuan loh berdiri di sana di Inggris. Ya lu tahu nggak kenapa? Lu tahu nggak kenapa? Apa sebabnya? Apa nggak? Nggak tahu. Kamu tahu nggak dia? Pamikir. Jadi nomor 2 di sana. Mengapa nomor Islam jadi nomor 2 di Inggris? Mengapa? Lu tahu nggak pengungsi yang ke Inggris itu enaknya apa? Dapat apartemen, ya, duit bulanan, bisnis gratis, masuk rumah sakit gratis, pada ngumpul semua ke Inggris tuh. Itu kan negara kafir, tapi nggak ada ke Arab Saudi. Orang pengangguran digaji, Makanya mereka sekarang malah ada komunitas. Aduh, Madia. Itu jadi sekarang ada dua motivasi. Jadi sekarang Inggris, lu lihat gak yang di Inggris tuh, yang di London, yang speaker corner, ya kan? Itu kan Inggris, orang-orang Inggris yang Muslim semua di situ kan? Ada orang yang dari sebentar. Iya, betul. Teman-teman yang dari Inggris, tolong masuk dong, yang tahu, yang dari Eropa, dari Inggris, silakan. Bebe yang tahu itu. Silakan teman-teman yang mau masuk ya dari Inggris ya. Ya, lu lihat ya sekarang tuh. Mereka dikasih tempat loh. Dikasih tempat di taman. Pak Bobom silakan masuk, silakan. Ya, yang mereka tuh di taman, mereka kan di taman Speaker's Corner tuh. Dikasih kebebasan berdakwah loh di situ, tahu nggak? Berdakwah Islam di situ ya kan? Baik nggak Inggris kalau begitu? Baik nggak? Baik nggak Inggrisnya? Baik nggak Inggrisnya begitu? Ya baiklah. Baik. Jahat. Berarti itu kafir. Baik. Pamikir dulu. Jadi kalau gitu gini Madia, gue mau nanya, kalau seandainya kalau di Jakarta di Monas dipakai sama orang-orang Kristen untuk menginjil, gimana menurut lo?
Kan ada aturan yang sudah disepakati di Indonesia. Artinya nggak boleh seperti itu. Aturan ada yang disepakati. Standar janda keluar. Standar janda keluar. Aturan yang sudah disepakati, kawan. Baik kan? Berarti Inggris ya? Berarti Inggris baik nggak? Begitu. Ego. Badia. Negara Inggris baik nggak? Ada aturan juga ya. Iya, negara Inggris baik nggak berarti? Apa rencana di belakang? Pengungsi datang ya dari Islam. Pengungsi ke negara-negara. Ya dikasih rumah, dikasih kesehatan, digaji, dikasih duit tuh. Seperti itu. Dikasih makan. Jadi untuk teman-teman yang ada di Inggris maupun di Amerika, makanya Islam itu datang karena biar mereka itu pindah ke Islam kan banyak. Dia berbicara tuh. ini masuk surga sudah enak, hidupnya masuk surga kan enak kawan, gitu loh, disebarkan gitu loh. Buktinya kan kedua. Tapi lu ngeliat Inggris baik apa enggak kalau gitu? Aja-aja kasih dari situ. Karena Islam ada masuk sana jadi baik dia, gitu loh, tidak telanjang lagi. Jadi waktu belum Islam datang mereka nggak baik gitu. Jadi baik kawan, dia tidak telanjang lagi di pantai-pantai, tidak mabuk-mabukan lagi, kan sebagian sudah berubah. Biarkan dia ngoceh supaya seluruh di Indonesia. Madia. Jadi menurut lu Inggris tuh nggak baik, tapi membiarkan Muslim masuk gitu. Jadi Inggris nggak baik, membiarkan Muslim masuk gitu. Baik, sudah makanya jadi baik kan. Akhirnya pada saat itu kan sudah enggak, sebelum masuk kan ada aturan sebelum Islam masuk boleh mabuk-mabukan. Sebelum Islam masuk, Madia, sebelum Islam masuk, baik nggak Inggrisnya? Baik atau tidak itu relatif kawan. Relatif. Nah itu mungkin kasih masuk. Lu gimana sih? Aduh. Tapi aku salut sama dia. Aku salut itu datang. Aku salut. Aturan hukum di salut saya sama dia. Dulu kan hidup bebas, jadi sekarang ada aturan gitu loh, nggak ada aturan yang diatur. Islam itu minoritas di Inggris ya. Di London itu Islam minoritas. Tapi lu tau nggak wali kotanya London itu Muslim? Islam terbesar kedua kawan. Islam terbesar kedua. Iya, tetap minoritas. Masih tetap minoritas. Sekarang gue tanya, itu wali kota London itu Muslim bukan? Kedua kok, masjid ribuan kok di sana berdiri di Inggris. Aduh. Cek. Wali kota London Muslim bukan? Wali kota London Muslim bukan? Belum lihat. Kan lu minoritas. Kok bisa jadi wali kota sih? Harus di demo tuh, harus di demo, harus di demo. Lu tahu nggak? Makanya dia kalau negara yang tidak mikirin agama itu jauh lebih maju. Yang tidak mencampurkan agama dalam urusan negaranya itu jauh lebih maju daripada yang mencampur adukan dengan agama. Mudah-mudahan gua kasih tahu sama lu ya. Mendengar acara ini ya. Saya harap Densus mendengar acara ini. Mereka tidak peduli soal agama. Makanya wali kota Inggris, wali kota London itu Muslim. Mereka nggak demo. Sekarang kalau Jakarta gubernurnya kalau Jakarta gubernurnya kafir, lu orang demo nggak? Kalau memang rakyatnya memilih ya nggak masalah. Kalau rakyat memilih, kan rakyat nggak milih ya nggak. Pegugat, sabar ya. Apa buahnya? Kalau rakyat yang memilih itu berarti boleh. Kalau rakyat tidak memilih, berarti nggak boleh gitu loh. Ada mau bicara tergantung rakyatnya kawan. Pak Bom. Tergantung rakyat. Saya menyimpulkan, Pak Bom, saya menyimpulkan apa yang disampaikan sama Madia ini harus hati-hati. Dari pembicaraannya dia katakan pengungsi Afghanistan itu punya tujuan lain. Jadi kita mengibaratkan kalau kata itu kita memelihara harimau kecil, bayi harimau, setelah besar dia akan melahap orang yang memeliharanya. Ini jahat ini, Pak. Ini harus didengar oleh semua orang yang ada di dunia bahkan. Ini harus berhati-hati karena apa yang disampaikan Madia. Kasihan Madia, jangan begitu, kasihan Madia. Madia kan cuma menyampaikan. Kamu berbicara dari tadi. Bentar Madia, saya mau bicara sebentar. Madia, saya mau berbicara. Saya mau tanya. Kamu dari tadi berbicara menjelek-jelekan negara lain. Oke, saya menerima kamu melihat dari sudut pandang dirimu sendiri tentang Amerika dan teman-temannya. Nah, kami pun memandang Amerika dari sudut pandang kami. Sekarang
pertanyaan saya kepada kamu, ya, setelah Indonesia saat ini, oke, kamu tidak mau mengakui apa yang sudah dilakukan negara sekutu untuk kita. Saya ingin tanya sama kamu, apa yang akan kamu lakukan ya sebagai warga negara Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia ini supaya semua bangsa Indonesia dalam hidup dalam rukun dan damai sesuai dengan pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ya hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu yang kamu sebutkan tadi, ya, saya ingin tanya kamu pribadi kamu, apa yang ingin kamu lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini supaya negara Indonesia menjadi aman dan menjadi negara yang maju sejahtera sesuai dengan cita-cita pembukaan Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kamu bicara dari tadi menjelek-jelekkan negara, menjajah dan sebagainya. Itu sudah lewat, ya, itu sudah lewat. Sekarang saya tanya sama kamu bahasamu dari tadi itu mengandung provokasi, ya, memanas-manaskan orang, ya, memanas-manaskan orang kamu media. Jadi kita bicara tentang hal yang lain. Kamu mengalihkan topik. Ya, jadi saya ingin tanya kamu pribadi sekarang, tolong dijawab. Apa di dalam otakmu untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dengan darah ya bercucuran di Indonesia ini? Saya tanya kamu, jangan bicara tentang negara orang. Saya ingin tanya kamu tentang untuk di negara sendiri. Gimana? Tolong dijawab, Madia. Oke, terima kasih kawan. Jadi kita berbuat sesuai dengan profesi kita, kemampuan kita di Indonesia ini. Kita berbuat ya setidaknya memberi harum nama Indonesia lah di panca dunia. Madia sudah buktikan kok. Madia atlet terkenal. Madia bisa mempersembahkan medali kok untuk Indonesia. Madia terkenal kok di dunia. Dalam dunia olahraga sih. Tapi Madia buktikan kok. Madia semampu untuk memberi nama harum Indonesia. Ya, cuma Madia tampilkan ke layar, Madia atlet kok. Ada lihat. Madia posisinya bisa memperkuat Indonesia. Jadi posisinya sesuai kemampuan kita. Ya. Ya, mana buktinya? Mas tunjuk di layar. Mana buktinya? Mana buktinya? Kita Madia sampaikan, artinya kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Medalinya tolong. Anak bangsa. Ya, kalau kamu seperti itu. Sudah Madia sampaikan, Madia atlet. Madia medalinya. Jadi Madia dipilih, Madia mampu kalahkan orang-orang di luar sana. Ya, jadi Anda tidak bisa, Madia bicara sampai ini saja. Karena kita diskusi lintas agama sini. Proper name identitas Madia masih ada akan buka, ya, seperti itu kawan. Jadi seperti itu kita berbuat yang mampu kita untuk memberi harum nama bangsa Indonesia. Seperti itu kawan, ya. Madia stop. Saya punya Madia, saya punya keluarga banyak di Sumbawa. Saya ingin tanya kamu, kalau kamu pernah mewakili negara Indonesia, kamu dari bidang olahraga apa? Saya akan tanya nanti. Makanya di sini Madia tidak buka. Madia bohong. Saya tidak tahu. Kawan-kawan lain. Saya punya keluarga baru. Ya, jadi saya tidak tampilkan di sini. Tapi Madia bohong. Ada yang tahu juga, ya. Jadi Madia nggak perlu buka identitas Madia di sini. Oke, kawan. Oke. Kalau itu terbuka, Madia, saya Madia bohong. Putus Bu En. Madia, saya punya keluarga besar ada di Taiwan, di Sumbawa. Madia, saya punya keluarga besar di Sumbawa besar ada di Taiwan. Saya ingin Bu En, putus-putus Bu En. Boleh aneh, Madia ini bukan Aditya. Kalau Aditya di Sumbawa, Madia ini di Kalimantan. Salah, Bu. Madia di Kalimantan. Oke, saya punya keluarga ada juga di Kalimantan. Saya ingin tanya, bidang apa, olahraga bidang apa dulu? Makanya justru itu, kalau itu Madia sebut, semua orang tahu di Indonesia dengan Madia. Itu dulu, nggak perlu dibahas. Tidak perlu Madia sebutkan, nanti semua tahu sendiri. Ada semua tahu identitas Madia, bidang Madia olahraga itu, karena Madia sudah bohong. Saya nggak percaya. Bohong, Madia bohong. Dalam hidup. Dia bohong. Oke. Supaya hidup itu lebih aman, lebih baik. Ibu, Bapak. Jadi kita bicara lintas yang lain saja. Kita bicara jangan pribadi. Saya sudah berusaha untuk bicara sesuai dengan kemampuan kita berdiskusi. Ayo kita diskusi yang lain. Hal-hal. Ya udah balik ke topik. Jadi itu anak yang dijual orang tuanya gimana menurut lu?
Baik nggak? Jadi gara-gara Amerika. Iya betul itu soalan yang gue tanya penjualan tuh anak dijual orang tuanya baik apa enggak menurut lu? Kan sudah saya sampaikan, perbuatan seperti itu tidak baik, perbuatan oknum, tidak mewakili Islam, itu yang pertama. Yang kedua, apa sebabnya? Ya karena ulah Amerika yang menjajah, itu salah satu juga sebabnya. Amerikanya udah pergi itu, Amerikanya udah pergi, Amerikanya udah cabut. Iya betul, tapi dampak kejadiannya karena Amerika udah cabut. Kalau ada Amerika, Afghanistan masih ada duit. Kalau ada Amerika, masih ada duit. Pajaknya orang Amerika ke sono. Pajaknya orang Amerika sebagian ke sono. Makanya 20 tahun itu membuat pemerintahan Afghanistan. Ya, supaya nggak dikuasain Al-Qaeda. Taliban. Apapun alasannya kalau cuman begitu kawan, itu tetap dia penjajah. Dia itu orang bawah. Posisi Amerika itu penjajah. Kenapa Presiden Afghanistan kabur sama dia? Alasannya nggak menggugurkan. Kenapa Presiden Afghanistan kabur dia membawa itu Presiden Afghanistan itu kabur gitu sama dia. Presiden Afghanistan kabur membawa harta kekayaannya. Gimana sama dia? Mau jawab apa? Itu kan boneka buatan Amerika presidennya. Ngapain Anda percaya begitu? Itu nggak usah dijadikan patokan, itu boneka kawan. Negara boneka itu sudah nyata jelas, baca sejarahnya Pak Madia. Itu Presiden Afghanistan kabur dari negaranya. Iya, makanya itu Taliban negara buatan masuk. Amerika, negara boneka. Jadi dia takut dengan Taliban, makanya kabur. Itu boneka doang, boneka Amerika doang gitu. Jangan terlalu dianu hal itu. Kabur apapun tidak enggak jadi masalah itu dalam Islam. Karena dia boneka doang gitu loh. Boneka buatan Amerika. Negara buatan presiden boneka gitu. Makanya Madia. Gitu. Madia. Woi. Oh dia benci semua negara-negara itu yang kekhalifahan Umayyah itu ke Spanyol ngapain ya Madia? Kan sudah Madia sampaikan. Ke Spanyol itu Islam pernah berjaya di Spanyol, teknologi sebentar besar di sana ya. Sebentar dulu. Sebentar diam semua. Diam. Ada yang ngorok loh. Ada yang ngorok nih. Siapa? Wah. maut ngorok. Udah kasih suaranya? Udah lanjut. Oke lanjut. Ada yang ngorok. Itu jadi gini, Umayyah ke Spanyol itu memang pernah berjaya Islam, teknologi sempat berkembang kurang lebih abad ke-9. Ngapain di Spanyol? Ngapain? Karena Islam dari Arab ke Spanyol ngapain? Dari Arab ke Spanyol ngapain? Ingin membebaskan Kristen Ortodok yang dijajah Kristen Romawi pada saat itu, membebaskan itu. Berarti Islam datang menyelamatkan. Ya. Itu kan Islam kan di Arab. Islam kan di Arab. Tunggu dulu. Islam di Arab. Islam kan di Arab. Ya, terus dia ke Spanyol tuh ngapain? Membebaskan peperangan antara perang salib 1, 2, 3 itu antara Kristen Ortodok dengan Romawi. Islam datang menengah itu mendamaikan. Justru karena kalian, karena Islam ya masuk ke Yerusalem, mau sampai ke Spanyol, makanya ada perang salib. Bukan perang salib 1, 2, 3 itu sejarah, itu sesama Kristen loh kawan. Itu bukan sejarah, justru karena lu orang mau masuk ke Spanyol. Mau habisin tuh Spanyol, makanya baru nongol tuh perang salib tuh. Kenapa berperang sesama Kristen? Perang salib itu kan 1, 2, 3 kan sesama Kristen, Ortodok dengan Romawi. Itu masalahnya, kenapa berperang sesama Kristen? Lu ngapain ke Yerusalem segala menjajah tuh? Enggak, yang saya tanya mengapa berperang. Lu orang ngapain ke Spanyol menjajah tuh? Itu, lu orang menjajah Spanyol ngapain tuh? Kenapa berperang? Islam korban jiwanya berapa? Madia, korban jiwanya berapa Madia? Korban jiwanya berapa Madia? Dengan Romawi itu, supaya jangan berperang lagi. Saudara. Madia. Dari Arab sampai ke Spanyol korban jiwanya berapa? Korban jiwanya mati berapa? Kan sudah Mari sampaikan, inilah keistimewaannya Islam, mendamaikan. Berapa banyak yang mati dari ekspansi zaman Umayyah dari Arab sampai ke Spanyol, yang mati belum banyak. Banyak mati apa itu kan bukan alasannya, mati apa tidak nggak ada masalah kawan, itu namanya perjuangan. Kalau lu orang menjajah tuh banyak yang mati dong. Itu mati banyak loh, tidak terhitung, tahu nggak lo? Ada berapa Rasidin juga belum. Itu masih belum zaman Rasidin loh. Islam pernah berkuasa di Spanyol. Ya. Afrika berkuasa loh di Spanyol loh, jangan salah. Dibunuh sama Islam di Spanyol, Madia. Kamu tahu nggak?
Jadi gini, mengapa Ada sampai berapa di juta yang sana terbunuh Islam di itu sana? berusaha Kamu tahu nggak, mendamaikan Jawa? dua kubu ini, dua kubu Ortodoks dengan Romawi itu saling berperang. Islam datang mendamaikan biarkan aja itu. dia Pak, biarkan kita dengar coletan. Gitu ya. Iya, kita dengar aja. Ini fakta loh, nggak bisa dibantah loh. Ini sejarah, bukan sejarah. Sejarah apa sih? Kristen Ortodoks sama Kristen Romawi mah urusannya Kristen. Tuh Islam ngapain ke Spanyol? Islam mendamaikan, dia tidak perang saudara. Oh, enggak, Islam nyari kesempatan. Lu kira kenapa itu Turki bisa diambil alih Islam? Makanya daripada berperang karena semua, nggak punya kekuatan, Islam nggak punya kekuatan. Islam menengahi biar damai. Nggak ada urusannya Ortodoks sama Romawi dengan Islam tuh nggak ada urusannya. Itu namanya Islamnya kepo. Islam mendamaikan apa? Biar dikuasai gitu. Mendamaikan apa gitu, sih? Kawan. Menengahi biar tidak perang saudara lagi, tidak tumbuh korban. Dia ini ngomongin nggak ada jalan. Ya, ini fakta loh, sejarah loh, ini sejarah nggak bisa dibantah. Ini sejarah, gua ngomong sejarah. Tahun 711 sampai 718. Ya sejarahnya Islam itu mendamaikan Ortodoks dengan Romawi biar tidak perang saudara. Islam itu baik. Jadi ya, kau dengar ya, ini ada orang dari Inggris datang ini, dari Irlandia. Selamat malam. Pak Irlandia, Bung Melo. Malam Pak. Tolong jelaskan tolong jelaskan sama media nih mengenai kegiatan Inggris yang dibiayai oleh para pengungsi loh, supaya sadar. Selamat pagi Pak Irlandia, selamat pagi. Selamat malam, masih malam di sini, Bah. Baru jam 9 pagi. Kita malam di sini. Di sini baru jam 9.50. Pak Irlandia feedback Pak. Coba ada handsetnya cabut dulu kembali. Pagi Pak Irlandia, selamat pagi. Selamat. Oh iya, udah jelas kah? Udah. Oh iya. Oh iya, menarik juga ya didengarin dari media ya, media. Saya kadang ketawa dengan media ya. Tapi bagusnya media ini rajin masuk di Pak Bom gitu. Jadi cukup ramai. Hanya media aja ya ngeroco terus ya kalau saya lihat sih media ya. Tapi memang sudah dinubuatkan sih ya di kejadian itu bahwa mereka itu akan seperti keledai liar. Jadi mereka itu sudah dinubuatkan. Jadi kita sebagai orang Kristen harus mengerti lah, harus dikasihani mereka karena mereka memang udah dinubuatkan gitu loh, menurut saya sih. Karena Alkitab sudah berkata, sudah ada nubuatan. Di mana-mana sama kok. Di mana-mana sama kok ininya. Terima kasih. Keadaannya. Makasih dibilang keledai liar. Aduh, lu nggak sadar juga. Makasih, Pak. Tuh, Madia sudah dinubuatkan jadi keledai liar, jadi dimaklumin, gitu kawan-kawan. Ya, sudah dinubuatkan. Bukan masalah ininya ya, maksudnya sudah dinubuatkan di Alkitab bahwa tingkahnya mereka itu tidak mau menerima. Jadi mereka itu sudah, biarpun media juga dikasih makan, misalnya nih, ini roti, media bakalan nggak tahu bahwa ini media masih bilang itu bukan roti, bukan. Sekalipun udah di mata dia itu udah jelas-jelas roti, media nggak bakalan percaya kalau itu roti gitu loh. Betul. Ya, karena mereka itu diliputi kegelapan ya, pikirannya kegelapan ya. Nah, jadi Allah itu. Jadi bagaimanapun bapak-bapak di sini jelaskan media nggak bakalan ini. Ya, nggak bakalan karena memang kegelapan meliputinya gitu. Ya. Kalau saya tanya media itu mereka mendukung Afghanistan, saya dengar tadi ya, dan misalnya Palestina ya, atau Irak. Ya, bilang Muslim dipersekusi gitu atau ini sama ini. Kalau itu kan mereka itu Syiah semua ya, Syiah di Palestina itu mungkin dukungan Iran. Kita tahu Iran itu 80% Syiah Islam. Nah, dan kita tahu di Indonesia itu Syiah itu diusir gitu loh, di masjidnya dibakar diusir lah. Ya, tapi kenapa sampai kalau masuk ke luar itu ya melihat itu Muslim dipersekusi lah, dianiaya lah sama misalnya dengan berita-berita sama ini Amerika ini
Padahal mereka itu Sia loh. Kenapa sampai ini? Padahal di Indonesia kita lihat sendiri Sia itu dipersekusi gitu sama orang Muslim sendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat itu Afghanistan itu sebenarnya itu bukan nggak mau dikalahkan ya kalau menurut media. Afghanistan itu Amerika itu atau NATO itu dia nggak mau sembarangan membunuh orang. Jadi memang susah sih karena Afghanistan itu memang pelik lah ya. Memang Uni Soviet pernah masuk, dia mundur. Memang susah dikalahkan karena memang medannya itu yang begitu sulit ya, begitu susah. Ya. Dan memang juga negara-negara yang masuk ke situ nggak membabi buta gitu loh. Mau dibunuh aja, mau di drop bom-bom. Ini kan secara manusia itu nggak masuk akal itu kalau kita cuma membabi buta mau membunuh. Karena Taliban juga pintar, dia bersama dengan dengan masyarakat sipil, gerilya gitu kan. Kalau hanya mau membom-bom aja ya, itu bukan teroris kan. Jadi memang agak susah ya. Tapi sekarang Afghanistan juga dipegang sama Taliban ya, malah menderita rakyatnya. Di sini juga dari Afghanistan sekarang kan banyak yang lari dari sana karena dipegang Taliban. Jadi siapa bilang kalau Taliban itu bagus gitu, pemerintahnya bagus? Tidak. Mereka justru di sana sekarang itu kelaparan. Jadi di sini sendiri sekarang banyak orang Afghanistan. Aturannya mau kembali ke Afghanistan nggak mau balik lagi karena dipegang sama Taliban. Nah, apakah itu media inginkan hal itu? Misalnya Indonesia mau seperti Afghanistan, tidak mungkin kan? Kita harus berpikir wajar bahwa Taliban itu benar-benar teroris. Gitu. Jadi ya saya cuma sarankan ke media gitu ya, bagaimanalah caranya itu berpikirlah lebih luas, jangan cuma berpikir sempit aja. Jadi pikirannya dibuka supaya melihat keadaan yang sebenarnya. Gitu. Pak Madia, kalau Amerika ini mau ada fitur. Bapak punya headset ini dulu. Yang lain mute dulu. Ya kalau Amerika mau aja meratakan itu Afghanistan dan seluruh negara Timur Tengah itu bisa, Pak Madia. Tinggal tekan satu tombol. Tapi karena ajaran kasih. Ya. Pak, ajaran kasih. Ramana Raja bilang nggak bisa. Mereka pakai AK-47 aja bisa kalahkan Amerika kok. Ramana Raja. Kemarin dulu kan 2-3 hari lalu, 4 hari lalu saya dengar di channelnya Litya. Lupa tahun 45 ya Pak. Amerika itu lawan perang dengan AK-47 aja mereka kalah. Tapi Pak Ramana Raja takut untuk masuk sini nuklir. Kan Pak Bom. Tahun 45 Amerika udah punya nuklir. Sekali bom habis 2 kota itu. Coba bayangin kalau itu dijadikan dipakai di Afghanistan. Nggak perlu 20 tahun udah dikuasain total itu negara. Paling 2 tahun udah selesai tuh. Ya, itulah bahayanya kalau misalnya ngapain nunggu sampai 20 tahun? 2 tahun udah selesai udah jadi negara Amerika itu. Kalau mau pakai itu. Karena ada ajaran kasih makanya nggak dipakai. Tahun 45 aja bisa dipakai begitu. Oke. Untuk Madia sedikit tambahannya. Kita kasihan sama Afghanistan itu. Kalau masalah seperti itu, gini kawan. Jadi kalau permasalahan seperti itu, ya mungkin kawan-kawan mungkin lebih tahu. Tapi Madia hanya baca informasi. Di akhir zaman seperti ini, menjelang akhir zaman itu nanti di Al-Quran dijelaskan duhan. Nah, pada saat duhan itu datang, teknologi akan hilang, musnah. Mimpikanlah diri. Ini Al-Quran sudah bicara duhan, kawannya. Jadi hal seperti itu terbukti nanti kalau sudah teknologi tidak ada, tidak berguna lagi senjata, nanti perang manual. Nah, Islam berkuasa sekali lagi di muka bumi ini. Ya seperti itu, berkuasa sekali lagi dan ini terjadi kebuatannya nanti. Ya, ini yang terjadi seperti itu kawan. Oke? Ya udah. Ini Madia ya, kasih tahu Madia ya. Di Afghanistan itu sekarang itu kan Al-Qaeda.
Bukan di Afghanistan tuh Imarah kamu. Sekarang itu kan Taliban, bukan Al-Qaeda kawan, bukan Al-Qaeda. Sekarang Al-Qaeda sudah itu dihancurin oleh berantem sama Amerika. ISIS di situ. ISIS juga dibunuhin, dihancurin oleh Taliban. ISIS itu bukan Islam, jangan di-framing Islam loh, ISIS loh, jangan salah. Islam jangan di-framing Islam. Sebentar lagi mereka akan hancur sendiri. Muslim ISIS sudah dihancurin kawan, di Taliban sana dihancurin ISIS. Media Pak Utabarat biarkan aja deh ngoceh. Media ISIS sudah dihancurin. Taliban sudah masuk. Taliban itu Madia, Taliban itu sudah masuk daftar organisasi teroris. Jadi apapun alasannya itu kan buatan negara-negara barat. Padahal Amerika tuh yang teroris menjajah negara orang. Itu Taliban itu dulu pemerintahan Pak, negara berdemokrasi dihancurin oleh Amerika tahun 91-an itu. Jangan salah Bapak. Itu dihancurin, itu negara di bawah pimpinan Taliban pada saat itu menang pemilihan pada saat itu. Datang Amerika menghancurin gitu loh. Bukan teroris Taliban itu, jangan salah. Tahun 91 bukan teroris, salah Anda. Salah. Taliban itu bahkan pada saat itu sudah ada negara Taliban dipimpin pemerintahannya gitu loh. Jangan salah. Taliban itu teroris. Loh kalau Anda bilang teroris, buktinya dia punya pemerintahan pada saat itu digulingkan oleh Amerika. Itu sudah dipilih secara demokrasi negaranya. Jangan salah Anda kalau Anda bilang teroris, dasarnya nggak ada, itu negara asli berdaulat. Pak Madia, negara berdaulat dihancurin Amerika loh kawan, negara berdaulat loh itu pemerintahan berdaulat Taliban itu. Anda bersuara ke PBB, oke? Anda bersuara ke PBB bilang bahwa Amerika menjajah. Kalau bukan ada PBB, sudah diratakan itu, ya, sama Amerika. Jadi jangan bilang Amerika itu. Ini kok bicara dari agama lari ke politik sih? Iya, enggak, bukan begitu Pak Bombo. Enggak, maksudnya Pak Madia ini terlalu gimana ya? Apa sejarah ini Madia itu prihatin dengan namanya saja Google kalah kok. Google kalah. Madia itu prihatin dengan kesengsaraan oleh Taliban yang disengsarakan oleh Amerika penjajah. Madia prihatin itu saja kawan. Saudara Madia sana menderita loh gara-gara ekspansi Amerika yang jahat itu gitu loh. Madia itu prihatin itu saja kawan. Taliban hidup karena opium Pak Madia. Anak-anak. Pak Madia, Taliban bisa hidup karena menjual opium. Opium ya benar ya. Ya itu karena Amerika di situ di dalamnya Amerika yang menggoreng-goreng itu. Yang bikin kuasa Amerika 20 tahun. Makanya perkembangan opium kuat. Amerika yang mendalami itu opium itu karena dijajah oleh Amerika selama 20 tahun. Opium itu Taliban itu termasuk daftar Amerika teroris dalamnya kawan. Amerika dalamnya. Bagi negara Uni Emirat Arab. Tahu nggak? 20 tahun opium berkembang di sana gara-gara Amerika membuat negara itu menjelek-jelekan Taliban. Taliban itu termasuk daftar teroris di negara Uni Emirat Arab, tahu nggak lu? Apapun alasannya dia pernah berdaulat, menguasai negara Afghanistan, pemilihan menang terpilih dalam sebentar. Aku mau tahu dia dapat infonya dari mana? Info lu dari mana? Kok jadi bingung? Tahun 91 Amerika pemerintahan Taliban. Kenapa digulingkan? Kenapa digulingkan? Kenapa digulingkan? Kenapa digulingkan? Kenapa ayo? Amerika ingin menanam opium di sana, membuat saja. Jadi waktu setelah itu siapa ya? Dia membuat opium. Badia. Sebentar, Badia sabarlah dikit. Badia tahu gak kamu cerita World Center itu? Hah? Kamu tahu gak? Itu rekayasa saja pesawatnya orang Yahudi nggak ada korban kok Yahudi. Betul. Gedung Islam dua kapal Center itu kan Yahudi nggak ada yang jadi korban. Itu berarti rekayasa kawan. Posisi itu. Iya Yahudi nggak ada betul Yahudi nggak ada. Iya Yahudi nggak.
gedung sebesar itu ribuan orang mati, orang Yahudi semuanya yang mati sama sekali. Berarti betul semuanya Muslim yang mati, semua yang Muslim yang mati. Bukan pesawat kamu, bukan pesawat apa namanya penumpang. Tetapi pesawat tunggu Madia, sebentar aku mau bicara dengan teman-temanku dulu. Sebentar Madia, aku mau bicara. Kalian bingung nggak apa kalian sangat gini sama Madia. Bukan. Ya benar. Aku mau tanya sama teman-temanku dulu. Ini ada pada semua yang di room. Kalian begini sangat membingungkan gak ini cerita-cerita begini buat kalian? Coba mau tanya dulu. Enggak. Pak Huta Barat. Aku tambah Sudahlah. Apa yang dikatakan oleh media, dia tidak tahu apa yang dia katakan. Itu. Ya benar Bu, benar. Cari topik lain lah. Cari topik lain aja. Kucingku aja ketawa dari tadi. Pak Madia, Pak Madia. Saudara-saudara media ini kita harus hormati karena dia tidak tahu apa yang dia katakan. Jadi gini kawan, kalau wet center itu tipu padahal artikel saja. Itu juga belum tentu tipu daya saja, mengatasnamakan korban teroris lah segala, padahal terbalik informasinya gitu loh. Gedung Yahudi nggak ada yang jadi korban gedung sebesar itu. Peledakannya juga pada posisi itu, kenapa Yahudi yang banyak ditinggal di sana nggak ada yang mati gitu loh. Kan aneh. Pesawatnya juga yang menabrak itu bukan pesawat penumpang. Diteliti sudah itu menjadi media kawan. Jadi hal kamu di pikiran kamu. Orang Yahudi banyak di sini media yang tahu betul di Israel. Kamu jangan karang-karang itu media. Pikiran kamu saja yang begitu mutar-mutar di situ juga nggak keluar dari situ. Sorry. Begini Ibu CJW. Ibu, ini begini, ini saya bingung sekarang. Apa hubungannya ini permusuhan antara Indonesia dengan Yahudi ini di mana sebenarnya? Di mana sebenarnya? Pak Irlandia sudah bilang tadi, itu yang sangat berat di dalam otak, maka terjadilah demikian. Mana sebenarnya? Dia tidak tahu apa yang dia katakan. Aduh, Pak Irlandia, help me. Ya, bingung. Sampai semuanya pusing toh. Sebuah jadi pusing kan. Harus serius menghadapi orang ini, harus serius. Madia. Ya, ini YouTube. Kita tuh dibilang Yahudi. Kita berbagi wawasan saja. Kalau ada perbedaannya, kita dimaklumi. Siapa tahu menambah ilmu kawan. Media ini kalau ngomong lancar, tapi ngibul semua gitu loh. Ngibul semua. Boleh dong, berbagi wawasan boleh dong. Dan jangan aku tambah bodoh dengan media ngomong. Iya Pak, jangan ditaruh lah. Lagian dia taruh profilnya, baby lagi profilnya itu kan nggak boleh media. Madia, sebelum ada tahu anak kecil ini adalah gambaran Imam itu pedofilia itu Madia. Madia, sebelum ada YouTube dulu, kamu mau menganggap orang Kristen itu Yahudi. Sedikit-sedikit itu orang Yahudi kafir. Setelah kalian sering berdiskusi dengan Yahudi, kalian menganggap kami lawannya Yahudi, aneh kamu tuh. Sebentar dulu, saya jelaskan figur ini. Pak Huta Barat sering menggoreng-goreng figur ini. Ini figur Pak Huta Barat, anak kecil ini adalah gambar anak yang akan dibunuh Dajjal, tapi tidak mampu dibunuh oleh Dajjal gitu loh. Ini salah satu gambar yang nggak bisa dibunuh oleh Dajjal anak ini. Ini keistimewaannya. Ya. Orang dewasa yang pakai gambar bayi itu namanya pedo. Ya, enggak apa-apa. Ini Madia hanya mengingatkan kepada kawan-kawan sahabat Madia bahwa ini adalah anak kecil yang sudah lahir yang akan dibunuh Dajjal tapi tidak mampu. Dajjal membunuh anak ini. Ini akan datang nanti anak ini memberikan informasi di hadis gitu loh. Ada hadis Nabi bahwa anak Dajjal sekalian Dajjal kebulan. Jadi ini gambaran anak yang akan dibunuh oleh Dajjal tapi tidak mampu dibunuh. Ini media kerjanya apa ya? Media ini kerjanya apa ya?
Guru. Iya. Kok ngomongannya nggak ada yang benar di media ya? Ini menjelang akhir zaman, anak ini nanti datang setelah Dajjal datang, dia berusaha membunuh anak ini, kawan. Tapi nggak mampu dibunuh. Inilah keistimewaannya, ada informasi ini. Ini anak itu dia dengan Yahudi, dengan Amerika tadi di sekarang kok jadal apa? Aduh. Madia. Nah, kalau saya tanya apa yang ditanya masalah Yahudi kan? Apa yang ditanya masalah Yahudi, Bu Ina? Silakan saya jawab. Udahlah, media kamu itu nggak ada yang benar dong ngomongan kamu. Mendingan ya udah. Jadi bayinya pakai pecinya koptik gitu ya. Madia, bayi itu pakai. Kalau Yahudi Tuhannya sama, kawan. Yahudi Tuhannya sama, hanya saja Yahudi nggak mengakui Nabi Muhammad. Kalau kawan-kawan kan Tuhannya beda, tidak diakui juga oleh orang Yahudi Tuhan dan nabinya, gitu loh bedanya. Malah lebih baik Islam gitu. Mama dia, kenapa Saddam Hussein membunuh rakyat Kurdis? Sangat mengampunimu. Media, bertobat dulu media. Jadi gini kawan, saya tegaskan kembali kalau Yahudi masih menurut Tuhannya sama dengan Islam, hanya saja menolak Nabi Muhammad. Nah kalau kawan-kawan kan semua ditolak, agamanya ditolak, Tuhannya, Nabinya Isa, Yesus itu ditolak, jadi semua ditolak agama kawan-kawan oleh Yahudi. Nah jadi mengapa kawan-kawan membela Yahudi, itu yang kenapa Saddam Hussein membunuh rakyat Kurdis puluhan ribu? Isa siapa Pak Madia? Di sini. Tolong dijawab dulu kawan. Mengapa kawan-kawan masih membela Yahudi yang menolak semuanya, sedangkan Islam masih ada keistimewaan? Kenapa Saddam Hussein membunuh rakyatnya sendiri, puluhan ribu rakyat Kurdis? Tuhan yang itu genosida itu. Tuhan kami yang membela Yahudi kok. Bukan kami yang membela. Nah, kawan-kawan kan ngaku Yahudi itu baik dibela-bela teknologinya. Itu jangan begitu. Apa alasannya? Kawan-kawan membela Yahudi apa alasannya? Kenyataan media. Kami karang-karang seperti kamu ngomong itu. Tolong dijawab apa alasannya kawan-kawan membela Yahudi yang tidak ada kaitannya sama sekali. Tuhannya ditolak, Tuhannya beda, terus kitab sucinya beda. Mengapa Anda bela Yahudi mati-matian? Mereka nggak ngakuin loh agama kawan-kawan. Islam masih ngakuin Isa atau Yesus sebagai nabi loh. Ke kanan, ke kanan manis. Tolong dijawab dulu, tolong dijawab. Mengapa kawan-kawan masih bela Yahudi? Nona manis, putarlah ke kiri, ke kiri. Ina, nanti kena ini. Bangsa Yahudi adalah Allahnya Abraham, Iska, dan Yakub. Ya, tapi Yahudi menolak. Orang Kristen juga Allah Abraham, Allah Iska, Allah Yakub. Itu Allah kami juga, Madia. Gimana bedanya? Seperti itu. Bedanya Yahudi menolak Tuhan Anda dan kitab suci Anda, dan Nabi Anda ditolak oleh Yahudi. Nah, Islam masih mengakui Yesus, Nabi Isa, Nabi dan Rasul. Nah, itu masalahnya Anda bela. Media minum Media. Aduh. Media. Israel sana 80% Judaisme menolak ajaran. Media, kau dengar Abdul kau dengar Abdul. Orang Kristen tidak berani mengutuk Israel dan semua anak-anak Kristen seluruh dunia, khususnya orang yang kau dengar ya. Ini ayatnya. Ia meniarap dan meredebakan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina, siapakah yang berani membangunkan? Diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Makanya jangan kita mengutuk. Siapa yang mengutuk nanti hancur. Ya, dekat. Kamu tuh yang sering mengutuk Israel. Kawan kan bingung. Gimana nih? Ya, coba sebentar. Dia bingung. Sebentar Badia. Kira-kira teman-teman, gimana kalau kita mengangkat Madia ini menjadi pengarang LOL? Tahu nggak LOL? Apa itu Pak Mikir? Itu yang buat LOL itu ya biasa ketawa-ketawa itu, Bu. Iya, Bu, yang itu. Saya tahu nggak, saya juga dia sampai ketawa-ketawa sendiri. Saya teman-teman
Tampilin dia dong. Tampilin mukanya. Pak Mikir Islam itu masih baik. Dia kok nggak pernah ketawa masih mengakui Nabi Isa atau Yesus sebagai Nabi belas. Pak Bom, saya mau izin pamit ya, mau siap-siap ibadah dulu. Saya pamit teman Pak Bom. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Aku juga mau pamit. Padahal dari tadi aku udah mau tidur. Baik, Tuhan Yesus berkati, Bu En. Bom, selamat ya. Salam dari Irlandia, Pak. Ya. Iya Pak, makasih. Saya lihat ini. Sudah lama nggak WA saya loh. Saya lihat ini media ini ada kesedihan, ada kekacauan dalam hidupnya, ada kekerasan dalam hatinya, ada rasa tidak cukup dengan kehidupannya yang begitu Pak, sehingga keluar itu kata-kata yang negatif, yang sedikit merasa tidak puas dengan dirinya sendiri. Sehingga selalu saja saya dengar itu tidak pernah ada kata-kata yang membangun, yang mendukung satu sama lain, selalu negatif terus. Itu harus diperiksa itu ke psikiater itu media. Bu Madia, maksud Ibu Madia kurang Janganlah, sadar. Bu. Madia ini baik sebenarnya. Baik orangnya baik. Media orang baik. Media kita mengasihimu media, kita mengasihi, kita nggak musuh media, kita nggak musuh, nggak ada musuh. Media sebenarnya orang baik kok. Benar. Baik, tapi dendamnya nggak tahu lah. Pokoknya dia itu dendam. Jangan ya media ya, jangan begitu. Huta Barat ya, media senang dengan Huta Barat ini orangnya disiplinnya kuat ini. Saya gaya-gaya Huta Barat nih sama dia senang dia. Gaya-gaya Huta Barat ini mantap nih. Calon sukses kalau gaya-gaya Pak Huta Barat. Rasa dendammu itu yang enggak selain Amerika, Yahudi, kamu ada rasa dendam dalam hidupmu. Semua kau dendam. Keluar dari rasa damai, rasa tenang, rasa sukacita itu media. Kita beritahu ini media supaya itu harus usahakan kebaikan-kebaikan dalam hidup media. Kita mengasihi media, ya enggak saudara-saudara di room? Benar, Bu. Iya, kawan-kawan. Terima kasih. Madia itu hanya prihatin dengan saudara Madia, penderitaan saudara Madia di negara itu. Anak-anak boja, sengsara, gara-gara di ekspansi Amerika. Itu saja, kawan. Kalau yang lain, gara-gara kejahatan Amerika ekspansi itu, korban banyak korban. Tidak usah bawa Amerika lah. Karena ini fakta, kawan. Ini kejahatan fakta, loh. Ini fakta, kawan. Amerika itu ya. Aduh. Kau tidak tahu pasti, Madia. Kakekmu kena dibunuh Amerika, nenekmu sih. Ini dia menjajah negara orang. Fakta. Kalau Anda mau negara dijajah seperti Amerika itu nanti, gara-gara senjata nuklir atau siapa yang mau dijajah sama Amerika? Madia, kau sadar atau tidak sadar? Bukankah kalian jajah kita? Bukankah ada istilah minoritas di sini? Bukankah ada istilah minoritas? Kan kalau masih ada buktinya. istilah minoritas mayoritas itu sudah penjajahan. Iya, tapi itu framing yang dibuat-buat loh oknum gitu loh. Jadi nggak usah digoreng-goreng seperti itu. Soalnya jadi harusnya kita jangan omong negara orang dulu. Kan negara kita juga ngomong diri kita belum beres ya, karena Amerika ini kami juga di sini bukan bela negara orang lain, bukan juga. Cuma karena kawan-kawan membela penjajah, kawan geserkan ke sana, Madia nggak mau kawan-kawan bela penjajah. Jangan dibela penjajah itu. Jahat itu penjajah, jangan. Sebentar, Madia. Siapa penjajah, Pak Madia? Amerika itu menjajah Afghanistan, Irak, mengekspansi dua negara hancur lebur, sengsara rakyat itu gara-gara. Kan kau tidak tahu yang sesungguhnya, Pak Madia. Kau tidak mau terima yang hal benar, Pak Madia. Membunuhin Jepang tuh ribuan orang mati, jutaan orang pakai bom nuklir itu. Itu lagi. Yesus Kristus, ampun dosa. Jangan itu kawan. Yerusalem, kota mulia. Ayo, Yerusalem. Jadi jangan dibela lah, penjajah jangan. Ku rindu ke sana. Pada ribut-ribut. Itu romantis tuh. Pak Bom ini pintar bergitar rupanya ya.
Maria dulu belajar gitar nggak terlalu pandai juga gitar, tapi Pak ya Manis bisa kau dengar sedikit Pak Bombom? Oh, Madia bisa main musik kok, Madia? Oh, Maria bisa main petikan, tapi main petikan bisa. Tidak haram kok, Madia? Datanglah. Oh, saya pikir musik haram, Pak Madia. Musik itu ada ulama yang mengharamkan, ada yang tidak. Tapi kalau misalkan musik berbau rohani, dia mengganggu keimanan, itu pasti haram. Oh, mengganggu rohani, keimanan itu pasti haram. Oh, tapi kalau yang berbau perjuangan, seperti perjuangan ramai-ramai itu baik. Lagi Tuhan, ku datanglah, bawa saya masuk sana. Pintar juga Pak Bombom nyanyi ya. Kok bisa nyanyi Pak Bombom pintar? Siapa ngajarin itu? Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Lama lagi Tuhanku, datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhan, ku datanglah, lama lagi. Salah ya. Salah. Sorry, saya nggak hafal lagunya. Oke, ada yang mau menyanyi? Silakan. Bom, lagu itu Roh Kudus kau hadir di sini supaya kita diberkati oleh Roh Kudus. Lagunya bagaimana ya? Saya lupa ya. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh. Yang tahu tuh ini. Selamat malam. Ya, selamat malam, selamat pagi Indonesia. Oh iya betul, selamat pagi. Silakan Pak. Saya suka sekali Pak Bombom waktu menyanyikan lagu Kidung Jemaat apa gitu, Kidung Jemaat berapa saya lupa, tapi itu ya kalau yang saya tahu itu bahasa Inggrisnya Blessed Assurance ya. Na 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 da 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 da. Blessed Assurance. Blessed Assurance. Saya suka sekali chordnya Pak Bombom. Pak Bombom itu kalau main gitar chordnya banyak ya, variatif. Iya, iya. Gimana? Ada yang Kidung Jemaat berapa ya? Saya lihat ya. Kidung Jemaat berapa saya? Kidung Jemaat berapa saya lupa, tapi itu Blessed Ku berbahagia, ku berbahagia, ku berbahagia. Na 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 da 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 da. Ku berbahagia. Oh ya betul. Ku berbahagia. Ku berbahagia. Tempo, yakin teguh. Tempo sedikit. Sebentar, lagi cari dulu nih. Yakin teguh. Oh, Kidung Jemaat 392. Kidung Jemaat 300. Silahkan. Ya. Sebentar ya media ya. 392. Assurance, Jesus is Christ. Iya, nanti Bapak menyanyi lagu bahasa Inggris ya. Aduh, saya nggak bisa. Jangan suruh saya menyanyi, bisa bubar semua. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku
Kalau saya bisanya bahasa kafir. Aku warisnya budi tebu ciptaan baru rohmu. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Bapak bisa nyanyi boleh? You voice. Wow. No. Itu ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus mengasihi media. Oh, manis kau dengar, Bapak. Lanjut Bu, saya udah dapat nadanya dari Akles. Saya nggak tahu, I don't know. Nyanyi Bu, saya udah dapat nadanya, Ibu di Akles. Judulnya apa? Kasih judulnya dong. Betapa tahu bang. Sebagai alatnya sebenarnya umur hidupku. Ya, itu kita nggak tahu. Judulnya apa ya? Biar kita cari di cari di apa? Berterima kasih, Pak. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Nah, aku cari kasihnya. Judulnya berterima apa? Berterima kasih ya. Betapa hatiku. Judulnya apa? Iya itu judulnya Ya, Pak. betapa hatiku berterima Betapa kasih hatiku. itu Apa? judulnya. Hatiku. Dari itu. Betapa hatiku. Betapa hatiku. Terima kasih. Berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. itu ya? Iya. Di layar. Iya. Terima kasih. Ya itu. Ya. Kemana Bu? Ananya? Betapa hatiku. Lanjut. Berterima kasih Yesus. Ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebatas ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, batas ku miliki sebagai alatmu, umur
hidupku. Kan suara nggak begitu bagus kok, Babong. Oh, nadanya lari-lari. Nadanya lari-lari. Tadi dia akres, sekarang nggak tahu nada apa. Karena Coba. pakai internet memang begitu, karena kan ada jedanya. Mengasihiku, kau memilikiku. Terus Bu, nyanyi. Tuhan, persembahanku, genap hidupku, jiwa dan ragaku, miliki masa kekayaan. Ku persembahkan hanya Tuhan, permohonanku, terimai Tuhan, persembahanku, dalam hidupku bagai alamku, seumur hidupku. Apa yang tidur itu? Aduh, Pak Solata ini dia device not connected ya, saya nggak bisa angkat ya. Sudah berapa sekarang? Melewati lembah duka semu, lemah dan sinar menerangiku. Oh ini dapat jalan sendiri. Melewati biarlah sinarmu menerangi, dapat jalan sendiri. Iya benar gitu. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Oke, sudah pagi. Kita tutup sudah ya, karena sudah pagi. Yes. Mudum. Tidur ya. Siapa yang mau pimpin doa di sini? Ya, saya gak dikasih salam sama Pak Bom Bom.
Oh iya. Aduh, baru masuk ya. Ya, Ibu Ina baru masuk. Sudah Sorry selesai, saya Pak lihat. Salam saya. Oke, kawan-kawan pamit dulu ya. Saya mau doa, saya mau doain media. Kalau dan Ibu Ina doain dulu. nanti ada yang marah, keluarga Madia ada yang marah. Madia, Waduh. Saya nggak mau masuk lagi deh. Bersyukur loh ada Madia itu sangat. Doain Iya, Madia kita supaya doakan dia dapat media, tenang takdir. aja media. Ya. Doain Madia Oke, supaya dia salam dapat semua takdir. kawan-kawan. Kita Syukur ada lanjut nanti Madia. diskusi berikutnya. Ya, silakan nanti Madia boleh bertanya lagi nanti berikutnya. Oke, makasih salam Media ya. Makasih, Nanti Madia. jumpa lagi Makasih, sebentar makasih, malam ya. Madia. Media ya, malam lagi ya. Media, salam ya media. Ya, Madia. Tuhan kuat, Semangat pagi. Tuhan mengasihimu Mengaku, media, Media, Tuhan saya Yesus datang. mengasihimu. Oke.